Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian munasabah Al-Quran. Secara etimologi, munasabah yakni muraqabah yang berarti mendekatkan atau menyesuaikan. Munasabah sendiri juga berarti sifat-sifat yang menyerupai suatu kaum. Sedangkan pengertian munasabah menurut para ahli yakni satu, menurut makna Khalil Qotan, munasabah Al-Quran yaitu sisi keterkaitan antara suatu hubungan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam ayatnya dan surat-suratnya. Yang kedua yakni munasabah Al-Quran menurut Al-Biqo. Munasabah adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang alasan-alasan dibalik urutan-urutan atau susunan-susunan ayat dengan ayat dan surat dengan surat di dalam Al-Quran. Munasabah Al-Quran menurut Quraisy, munasabah adalah suatu kesamaan atau suatu kedekatan berbagai ayat, berbagai surat dan kalimat di dalam Al-Quran sehingga menyebabkan suatu hubungan tersebut berbentuk keterkaitan makna dan lain sebagainya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan secara garis besar bahwa munasabah Al-Quran adalah hubungan antar ayat dan antar surat di dalam Al-Quran yang mempunyai kesamaan dan kedekatan kalimat yang sama di dalam Al-Quran dan keterkaitan makna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk munasabah Al-Quran. Yang pertama yaitu hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat itu berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat yang lain, maupun karena yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Hal tersebut baru tampak ada hubungan yang ditandai dengan huruf ataf. Sebagai contohnya terdapat di dalam Quran surat Al-Wasiyah, yaitu ayat 17 sampai 20. Yang kedua yaitu hubungan antara kandungan ayat dan fasilah atau penutup ayat. Dalam satu surat terdapat korelasi antara awal surat dengan akhirannya. Contoh munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qasas. Pada awal surat yaitu pada ayat 1 sampai 32 menjelaskan perjuangan Nabi Musa yang sedang menghadapi Firaun. Sementara di akhir surat yaitu ayat 83 sampai 88 memberikan kabar kepada Nabi Muhammad yang sedang menghadapi tekanan dari kaumnya. Munasabah tersebut terletak pada kesamaan kondisi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad yang sedang dalam menghadapi tekanan. Yang ketiga yaitu hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Contoh dalam masalah ini misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu di bagian akhir surat tersebut berbunyi Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Ayat pertama menginformasikan keberuntungan dalam orang-orang mukmin, sedangkan pada ayat kedua di bagian akhir sholat tentang ketidakberuntungan orang-orang kafir. Ini dijelaskan bahwa ayat tersebut saling terkait antara ayat pertama dan ayat yang terakhir. Yang keempat yaitu hubungan muqaddimah satu surat dengan surat berikutnya. Contohnya terdapat di dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah.
di mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji maupun ancaman. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah berisi sebagai penjelas yang lebih rinci dari isi surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu hubungan penutup satu surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Misalnya pada surat Al-Hadid ayat pertama dengan penutup surat Al-Waqiah ayat 96 yang memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan tentang bagaimana bertasbih. Pada surat Al-Waqiah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Dengan surat Al-Hadid ayat pertama yaitu Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah dan menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang keenam yaitu hubungan kandungan surat dengan surat yang lain. Misalnya surat Al-Fatihah menjadi umul kitab, sebab di dalamnya terkandung seluruh sistem ajaran Islam yang sempurna melalui penjelasan ayat-ayat dalam surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Ayat 1 sampai ayat 4 Al-Fatihah berisi tentang ajaran tauhid. Penjelasan rincinya dapat dijumpai secara tersebar di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas yang berkaitan dengan identitas Allah. Pada ayat 6-7 surat Al-Fatihah berisi tentang permohonan petunjuk lurus kepada Allah yang dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang memberi arahan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bahwa dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah terdapat berbagai kandungan yang dapat dijumpai di dalam surat-surat Al-Quran yang lain. Misalnya tadi di dalam surat Al-Ikhlas maupun di dalam surat Al-Baqarah, dan yang lain-lain masih bisa dijumpai. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui munasabah, atau lebih tepatnya adalah metode menentukan munasabah Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad, karena tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun para sahabatnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh ahli tafsir dalam menentukan munasabah Al-Quran yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama atau tahapan awal yaitu harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Kemudian yang kedua, memperhatikan uraian dari beberapa ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Setelah itu yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Dan yang keempat atau tahapan akhir yaitu ketika dalam menyusun atau mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebih-lebihan. Itulah 4 tahapan yang ditempuh oleh ahli tafsir dalam menentukan munasabah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan presentasi dari teman saya dengan judul Keutamaan Mempelajari Ilmu Munasabah Al-Quran. Yang pertama, mengetahui keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam memahami makna surat dan ayat. Yang ketiga, memperoleh petunjuk dalam Al-Quran dalam waktu singkat tanpa membaca seluruh ayat dalam Al-Quran. Yang keempat, memperkaya cakrawala
atau pemahaman antar ayat dan surat. Dan yang kelima, mengetahui persambungan atau hubungan antar bagian surat dan ayat. Itu saja presentasi dari saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.